Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial yang suka berpantun. Jalan-jalan ke Denpasar lalu ke Kali Tanjung. Kalau kamu punya channel yang besar, budayakan saling berkunjung. Oke teman-teman ya, di video ini saya akan menjawab. Ini menjadi pembelajaran kita bersama. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya berpesan sangat kepada Anda. Saya ini bukan gurumu, kamu juga bukan muridku. Aku juga bukan muridmu, kamu juga bukan guruku. Jadi artinya apa Bang Sadi Tutorial? Seperti berpantun saja nih. Begini teman-teman, di sini saya ini sama-sama belajar menjadi partner YouTube yang baik. Sama-sama belajar ingin menjadi partner YouTube, ingin mendapat gajian. Jadi di sini berbagi pengalaman supaya karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Bukanlah begitu peribahasa mengatakan. Di sini sebelum ke isi pokok video, teman-teman, saya ini akan menjawab. Ini menjadi pembelajaran ya, pembelajaran kita bersama. Ada channel yang bernama Livia Rukti ini bertanya di kolom komentar saya, "Makasih ilmunya, Pak. Gimana ya, Pak? Punya channel cuma untuk menyimpan kenang-kenangan murid di sekolah. Jadi kalau libur sekolah ya libur juga uploadnya, Pak." Nah ini teman-teman, Anda ini kalau sudah berkata seperti itu, Anda itu tidak tahu namanya stok kan teman-teman. Jadi Anda itu harus punya simpenan video ya. Anda itu harus punya simpenan video. Kalau sudah terlanjur bagaimana Bang Sadi Tutorial? Terlanjur tidak mempunyai stok video. Anda bisa di rumah juga teman-teman. Ini saya di rumah ya, menulis pekerjaan-pekerjaan murid-murid, mencatat murid-murid, ya kan, mendata murid-murid lagi. Atau Anda itu mengisi, memberikan nilai itu pura-pura, kan begitu teman-teman. Ini hasil ulangan yang kemarin ya, belum diisi. Tidak harus menyuting murid-murid di sekolah teman-teman. Yang penting narasinya itu sama, mengajar teman-teman. Atau Anda di rumah bisa ini teman-teman, saya belajar mumpung libur supaya lebih paham lagi tentang ilmu matematika misalnya. Makanya di rumah saya di sini ya mengulang, memperlancar supaya nanti materi yang disampaikan kepada murid-murid di sekolah saya lebih paham lagi, kan begitu. Gampang aja teman-teman, yang penting narasinya itu nyambung, mengajar begitu, paham ya teman-teman. Bisa saja teman-teman, jadi nggak mesti nyutunya di sekolah terus, enggak teman-teman, paham ya. Ini bagi seorang guru, bagi yang lain samalah seperti itu. Jadi nggak mesti di sekolah nyutingnya teman-teman gitu. Atau Anda bisa memasak teman-teman, bisa juga. Yang penting narasinya sama. Ini teman-teman, saya memasak mumpung liburan sekolah begitu. Pokoknya bahasa sekolahnya itu tentang mengajar itu dibawa. Jadi narasi itu menyambung supaya algoritmanya juga menyambung begitu. Paham ya teman-teman? Oke. Kalau itu sudah paham, ini menjadi pelajaran juga buat Anda juga yang tidak mempunyai stok video ya. Kalau Anda sudah terbiasa mengupload video, sudah 25 video, itu artinya Anda bikin video itu sudah lancar, sudah tidak mempunyai kesulitan-kesulitan lagi teman-teman. Bagi YouTuber pemula mungkin ya, ini masih mungkin juga, yang perlu digarisbawahi masih mungkin juga. Karena pemula-pemula sudah pintar juga bikin video. Kalau saya teman-teman terus terang, kalau bikin video itu cuma 3 atau 4 sehari masih bisa. Makanya saya selalu bikin stok video. Caranya supaya ini teman-teman ya, paham ya. Dengarkan baik-baik ya. Cara bikin stok video itu bagaimana? Ini saya sarankan kepada Anda. Di jadwal di YouTube Studio. Misalnya sekarang tanggal 1 Januari. Nah, Anda sudah mengupload 1 Januari. Misalnya jam 16 itu ya, jam 4 sore. Anda jam 4 sore sudah di setting di YouTube Studio. Secara otomatis nanti jam 4 sore sudah terupload.
Berikutnya besok Anda sudah mempunyai stok video jam tanggal 2 sudah mempunyai stok video, tanggal 3 sudah mempunyai stok video, tanggal 4 sudah stok video. Minimal teman-teman ya, saya berpesan kepada Anda kalau mau minimal Anda 1 minggu ke depan sudah mempunyai stok video. Takut? Bukan takut. Apa? Khawatir maksud saya. Khawatir Anda itu ada halangan, khawatir Anda itu lagi down. Nah, kan Anda sudah mempunyai simpanan video secara otomatis, nanti kan sudah terupload di setting di YouTube Studio. Paham kan teman-teman cara menyetingnya? Saya yakin YouTuber pemula yang YouTube-nya sudah sebulan 2 bulan, apa yang saya katakan ini Anda paham cara menyeting uploadan kita di YouTube Studio tersebut ya, di setting ya teman-teman. Kalau saya kadang-kadang 2 minggu ke depan sudah punya stok video teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada halangan atau kita ini tidak mood bikin video di YouTube, lagi tidak mood, kan kita ini punya stok video yang sudah tersetting begitu teman-teman. Paham ya? Saya yakin Anda sudah paham cara menyetingnya. Kemudian lanjut ya teman-teman, sesuai dengan isi video ini, cara berkunjung supaya untung. Ini isi pokok video saya ini teman-teman. Makanya Anda kalau tidak menonton video full durasi, menontonnya itu cuma 2-3 menit, Anda itu tidak mengerti isi pokok video ini. Apa sih Bang Sadi tutorial isi video ini? Sebenarnya untuk perkembangan channelmu teman-teman ya, supaya channelmu itu berkembang walaupun tidak pesat, yang penting 10 atau 20 ada penontonnya, itu dapat dibilang channelmu itu tidak mati suri ya. Dengarkan ya isi video ini apa Bang Sadi tutorial. Nah ini teman-teman ya, saya tidak mau berlama-lama atau berpanjang-panjang teman-teman, bikin video panjang-panjang, tidak teman-teman. Yang penting Anda setelah menonton video saya ini Anda mendapatkan ilmu ya teman-teman. Cara berkunjung supaya untung, supaya kunjungan Anda itu beruntung. Bagaimana Bang Sadi tutorial? Ini YouTuber pemula harus tahu berkunjung supaya untung. Berkunjung supaya untung teman-teman cuman ada 2. Ada 2 yang harus saya sampaikan. Kalau saya ilmu ini tidak saya sampaikan kepada Anda, tidak mau berbagi kepada Anda, saya pribadi dari hati yang paling dalam, saya merasa berdosa. Karena Anda nanti tidak tahu, khususnya YouTuber pemula, yang benar-benar pemula. Pemulanya original. Begitu teman-teman ya. Cara berkunjung supaya untung, bagaimana Bang Sadi tutorial? Sepertinya Bang Sadi tutorial ini berbeda-beda. Tidak teman-teman, saya ini melatih kesabaran Anda. Bercanda teman-teman, Anda sudah sabar kok. Cara berkunjung supaya untung, supaya Anda tidak rugi. Yang pertama adalah Anda memeriksa channel yang akan Anda kunjungi. Saya tak ulangi lagi, cara berkunjung supaya untung adalah Anda berkunjung, memeriksa dulu channel yang akan Anda kunjungi. Aduh Bang Sadi tutorial kenapa harus diperiksa dulu? Bukannya kita harus sudah positif kita berkunjung lillahi ta'ala. Yang dimaksud begini teman-teman ya, cara berkunjung itu harus pakai ilmu, bukan hanya berkunjung teman-teman. Takut apa? Bukan takut, khawatir channel yang Anda kunjungi itu ada channel mati. Artinya orang yang punya channel tersebut sudah almarhum. Bukan meninggal dunia yang dimaksud dengan saya teman-teman. Almarhum yang di sini maksud saya, takut Anda salah paham, muntaber, mundur tanpa berita. Mungkin dia sudah capek nge-YouTube, bisa betul. Kemungkinan dia YouTube-nya tidak dibuka lagi, nomor emailnya lupa, bisa seperti itu, atau HP-nya hilang. Nah, jadi kode verifikasinya kan tidak ketemu, kan ditampilkan di nomor HP kode verifikasi tersebut. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Makanya apakah penting Bang Sadi tutorial kalau kita berkunjung itu harus diperiksa channel tersebut? Penting. Saya jawab dengan tegas, penting teman-teman. Karena kenapa? Kalau Anda berkunjung channel tersebut
sudah tidak aktif, dia itu sudah 2 bulan yang lalu, bahkan bisa setahun yang lalu Anda masih dikunjungi. Ini bukan kata siapa-siapa, kata saya sendiri. Karena saya berkunjung sudah 2 tahun yang lalu masih dikunjungi teman-teman. Padahal channelnya itu, channel video terakhirnya itu 2 tahun yang lalu masih dikunjungi juga. Dia channel sudah tidak ada, penontonnya sudah tidak ada. Itu yang dikatakan cara kunjungan Anda itu rugi. Makanya di sini saya akan mempertegas lagi, supaya kunjungan Anda untung adalah Anda kunjungi teman-temanmu itu yang 4 hari yang lalu, teman-teman, minimalnya ya. Itu lebih bagus 4 hari yang lalu saja. Jangan 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jangan begitu. Itu video itu sudah almarhum, sudah muntaber, sudah mati suri. Jadi tidak usah dikunjungi lagi. Jadi kita lebih baik ya 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu, begitu. Artinya channel tersebut aktif, teman-teman. Kalau aktif nanti kan kunjungan Anda tidak sia-sia. Itu yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya, supaya berkunjung, supaya untung. Nah ini teman-teman, saya cerita lagi kepada tentang subscribe, cerita lagi kepada tentang berkomentar, kepada seperti manusia saja teman. Cara like, cara berkomentar, teman-teman. Ini yang penting, cara like, cara berkomentar. Ini like itu sangat penting sekali, teman-teman ya. Sangat penting untuk perkembangan channel, untuk kemajuan channel. Anda itu like itu jangan latah, like itu mudah, like itu sepele, like itu gratis. Tetapi teman-teman, kalau Anda ilmunya tidak tahu, Anda belum tahu isi video tersebut, lalu Anda like, video tersebut belum ditonton, belum diputar, itu terdeteksi spam. Kalau spam yang rugi siapa? Apa channel yang Anda kunjungi atau Anda? Nah ini teman-teman, saya di sini jadi bercerita tentang untung atau rugi jadinya gitu. Ini tahu, harus Anda tahu. Kalau Anda berkunjung ke sesama pemula, Anda hadir spam, yang rugi adalah channel yang Anda kunjungi itu tidak untung, tidak rugi, tapi yang rugi Anda sendiri. Channelmu itu terdeteksi spam. Kalau terdeteksi spam, Anda itu terulang-ulang Anda melakukannya, maka Anda oleh YouTube akan dikasih hukuman 1 kali 24 jam. Rugi kan Anda, tapi masih bisa diperbaiki. Caranya bagaimana Bang? Saya di tutorial kan begitu pertanyaannya. Cara memperbaiki, Anda jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Saya yakin semua kreator-kreator YouTube pernah melakukan kesalahan-kesalahan karena ketidaktahuan, keteledoran Anda. Karena kalau linknya sudah spam, komentarnya juga nanti dapat nilai 50% spam lagi. Makanya ini yang menyebabkan subscribe kita hilang-hilangan, karena kesalahan-kesalahan kita sendiri atau kesalahan-kesalahan dari orang lain. Ini harus paham teman-teman, kesalahan-kesalahan tersebut bisa diminimalisirkan, bisa dikecilkan gitu. Kalau kesalahan-kesalahan tidak sengaja itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah sengaja, itu kalau sengaja kan terulang-ulang teman-teman. Kita ini tidak berusaha memperbaiki diri. Ini yang berbahaya. Saran dari saya, Anda jangan melakukan hal tersebut karena akan merugikan Anda sendiri. Itu cara membijak tombol like dan berkomentar. Nah, berkomentar yang baik ini teman-teman. Saya berpesan kepada Anda, berkomentarlah komentar yang baik. Berkomentar yang baik itu tidak usah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan bisa spam juga teman-teman. Komentarnya sederhana tetapi cukup mengena. Komentar sesuai dengan isi video. Kalau like-nya itu teman-teman, nah ini yang perlu digarisbawahi lagi. Kalau like-nya itu tidak spam, komentarnya tidak spam, pasti subscribe-nya permanen. Kalau like-nya spam, komentarnya spam, pasti subscribe-nya itu hilang. Walaupun Anda itu memijitnya sekuat tenaga Anda. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya.
Apabila ada kata-kata saya yang salah, tidak sesuai dengan pemikiran Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Saya berpesan di video ini, Anda tetap konsisten mengupload video, Anda tetap berkunjung ke sesama pemula, Anda tetap konsisten sholat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada Anda, supaya hidup Anda tidak merugi. Itu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Anda nanti tonton lagi. Sampai kapan? Sampai Anda sukses. Usikum min nafsi bittaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.